Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Agus. Hari ini kita akan membahas materi-materi sosiologi di kelas 11 ilmu-ilmu sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, apa kabar nih anak-anak Pak Agus? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan Pak Agus doakan semoga kalian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul seperti biasa dan melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala. Hari ini kita akan membahas materi sosiologi dengan tema macam-macam kelompok sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kalian yang ada di rumah berdoa sebelum memulai pembelajaran ini. Setelah selesai berdoa, mari kalian ambil perlengkapan tulis kalian seperti pulpen dan pensil, serta buku catatan agar materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini dapat kalian catat dan bisa kalian ulang di rumah setelah pembelajaran ini nanti berakhir. Langsung saja kita saksikan materi berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya. Berdasarkan cara terbentuknya, kelompok sosial itu dibagi ke dalam dua. Yang pertama, yaitu kelompok sosial tidak teratur atau biasa disebut dengan kelompok semu. Yang kedua adalah kelompok sosial teratur atau yang biasa disebut dengan kelompok nyata. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah kelompok sosial semu atau kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur memiliki ciri-ciri yang pertama, terbentuk secara spontan atau tanpa perencanaan. Yang kedua, kelompok ini tidak terorganisir dalam satu wadah tertentu. Yang ketiga, tidak adanya interaksi, interrelasi, dan komunikasi secara terus-menerus. Yang keempat, tidak adanya kesadaran kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kehadirannya tidak konstan. Di dalam kelompok sosial tidak teratur, ada nih jenis-jenisnya. Apa aja, ayo? Benar, ada 3. Yang pertama, kerumunan. Yang kedua, massa. Yang ketiga adalah publik. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah kerumunan. Hayo, di sini siapa sih yang tahu apa itu pengertian dari kerumunan? Benar, anak-anak semuanya bagus, paten, dan keren. Kerumunan merupakan kumpulan orang-orang secara fisik dalam satu tempat tertentu. Kerumunan bisa saja berakhir apabila orang-orang yang ada di dalamnya bubar atau pergi dari kerumunan tersebut. Itulah pengertian kerumunan. Kerumunan memiliki berbagai macam bentuk. Ada 7 bentuk yang akan Pak Agus jelaskan kepada kalian semuanya. Apa saja bentuk-bentuknya? Ini dia. Yang pertama adalah formal audience atau kerumunan yang sifatnya resmi. Formal audience merupakan kerumunan yang memiliki pusat perhatian yang sama dan tujuan yang sama, serta orang-orang yang ada di dalamnya itu sifatnya pasif. Contoh misalnya adalah penonton bioskop dan pendengar khutbah. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk mendengarkan khutbah dan menonton bioskop, bukan begitu? Lalu pusat perhatiannya juga sama. Kalau orang yang mendengarkan khutbah, pusat perhatiannya adalah orang yang berkhutbah. Kalau menonton bioskop, pusat perhatiannya adalah layar yang kita tonton. Di sini, maksud dari sifat yang pasif adalah, saya contohkan di mendengarkan khutbah, di mana orang yang memberi khutbah adalah orang yang berbicara. Artinya, komunikasi tersebut hanya bersifat satu arah, tanpa ada respon dari pendengar khutbah. Makanya, sifat formal audience ini bersifat pasif atau komunikasinya bersifat satu arah saja. Jenis kerumunan yang kedua adalah plain expressive group, di mana plain expressive group ini tidak mementingkan pusat perhatian, namun tetap memiliki persamaan tujuan. Dan yang paling penting adalah adanya kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah orang yang berdansa, orang yang sedang berekreasi atau sedang liburan, di mana di sini pusat perhatian tidak menjadi salah satu prioritas, namun tetap memiliki tujuan, yaitu untuk menghibur diri.
dan kepuasan yang dihasilkan dari berliburan, berekreasi, dan berdansa tadi. Itulah contoh dari Plan Expressive Group. Jenis kerumunan yang ketiga adalah inconvenient casual crowds, di mana kerumunan ini bersifat sangat sementara sekali. Kerumunan ini terjadi karena adanya orang-orang yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang sedang menunggu karcis dan orang-orang yang sedang menunggu bis. Di mana ketika orang-orang ini sudah mendapatkan keperluannya seperti menunggu bis atau mendapatkan karcis, maka otomatis kerumunan ini dengan sendirinya akan bubar. Jenis kerumunan yang keempat adalah panic casual crowds, di mana kerumunan yang terjadi diakibatkan karena adanya kepanikan dari orang-orang yang berkumpul karena ingin menyelamatkan dirinya dari satu bahaya tertentu. Contohnya adalah orang-orang yang berkumpul di lapangan karena sedang terjadi gempa bumi. Itu merupakan salah satu contoh dari panic casual crowds. Jenis kerumunan yang kelima adalah spectator causal crowds, di mana kerumunan ini terjadi karena adanya keinginan dari orang-orang untuk melihat kejadian atau peristiwa tertentu. Spectator causal crowds ini hampir sama sebenarnya dengan formal audience. Yang membedakannya adalah spectator causal crowds tidak direncanakan. Contohnya, ketika kita melihat satu kecelakaan di jalan raya. Ini sebelumnya tidak kita rencanakan kan? Namun karena kita lewat di jalan tersebut dan kita melihat ada kejadian itu, maka kita berkumpul untuk melihat peristiwa tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari spectator causal crowds. Jenis kerumunan yang keenam adalah acting mob atau kerumunan emosional, di mana kerumunan ini memiliki sebuah tujuan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Contoh yang paling banyak dan bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tawuran antar remaja. Jenis kerumunan yang ketujuh adalah immoral crowds atau kerumunan tidak bermoral, di mana di dalamnya segala tindakan yang dilakukan melanggar norma-norma pergaulan hidup. Contohnya yang paling simpel sekali adalah kerumunan orang-orang yang sedang melakukan pesta miras. Nah, itu dia tadi anak-anak pengertian tentang kerumunan serta bentuk-bentuk kerumunan. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah massa. Ketika saya sebutkan massa, apa yang kira-kira kamu pikirkan? Iya, benar. Dalam satu demonstrasi kita melihat banyak orang yang sering berkumpul. Nah, itu bisa disebut sebagai massa karena mereka memiliki tujuan sama namun dengan karakteristik yang heterogen atau beragam. Massa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari orang-orang dalam berbagai tingkatan sosial. Yang kedua, anonim dan heterogen. Yang ketiga, tidak adanya interaksi dan interrelasi. Yang keempat, tidak mampu bertindak secara teratur. Yang kelima, memiliki sikap kurang kritis, percaya terhadap orang lain, dan amat sugestibel atau mudah dipengaruhi. Itulah merupakan pemahaman tentang massa dan ciri-ciri dari massa. Selain kerumunan dan massa, saya akan menjelaskan tentang publik. Publik adalah kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi yang terjadi dalam publik terjadi secara tidak langsung, sebab interaksinya terjadi melalui alat-alat komunikasi. Di dalam publik, memiliki tujuan dan ketertarikan pada isu yang sama dan permasalahan yang sama. Itulah penjelasan mengenai publik. Publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang tidak teratur. Yang kedua, komunikasinya berlangsung secara tidak langsung melalui media massa. Yang ketiga, perilaku publik didasarkan pada perilaku individu. Yang keempat, anonim dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima, memiliki minat yang sama. Yang keenam, minat yang sama tadi belum tentu memiliki opini atau pendapat yang sama terhadap suatu masalah. Yang ketujuh, berusaha menguasai masalah. Yang kedelapan atau yang terakhir, memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, itu dia merupakan jenis-jenis dari kelompok semu atau kelompok yang tidak teratur, di mana jenisnya ada kerumunan, publik, dan massa.
di mana ketiga ini perbedaannya hanya terletak pada tempat dan rentang waktunya saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok nyata atau kelompok teratur. Kelompok nyata atau kelompok teratur merupakan kelompok sosial yang lebih terorganisir, di mana jenis-jenisnya terdiri dari 4. Yang pertama adalah kelompok statistik, yang kedua adalah kelompok sosietal, yang ketiga adalah kelompok sosial, dan yang keempat adalah kelompok asosiasi. Kelompok statistik merupakan kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contohnya adalah kelompok usia tertentu di suatu kecamatan. Itu merupakan salah satu contoh dari kelompok statistik. Kelompok sosietal merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya, artinya tidak direncanakan. Kelompok ini kemungkinan tergabung dalam satu wadah tertentu. Kemungkinan terjadi komunikasi, interaksi, dan interrelasi. Dan kemungkinan adanya kesadaran kelompok, serta kehadirannya bersifat konstan. Yang ketiga adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan, baik kesamaan tempat tinggal atau kesamaan pekerjaan. Di dalam kelompok sosial, anggota-anggotanya saling berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu contohnya adalah teman atau tetangga. Yang keempat adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang paling terorganisir dan sengaja atau direncanakan untuk dibentuk. Kelompok ini kita bisa contohkan misalnya lembaga pendidikan atau kesatuan angkatan bersenjata. Nah, itu dia merupakan jenis-jenis dari kelompok nyata atau kelompok teratur. Jadi hari ini kita sudah ngebahas yang pertama jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama kelompok semu atau kelompok tidak teratur yang terdiri dari kerumunan, publik, dan massa. Yang kedua adalah kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis kelompok yang lainnya. Jenis kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota menurut Ferdinand Tönnies dibagi ke dalam 2. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban, atau yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Gemeinschaft atau paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Gemeinschaft terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah Gemeinschaft of Blood atau berdasarkan ikatan darah. Contohnya adalah keluarga. Yang kedua adalah Gemeinschaft of Place berdasarkan tempat. Contohnya adalah tetangga. Yang ketiga adalah Gemeinschaft of Mind. Contohnya adalah organisasi intrasekolah atau OSIS. Yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan, di mana patembayan merupakan kelompok sosial berdasarkan ikatan lahir yang sifatnya pokok dan dalam jangka waktu yang pendek. Strukturnya bersifat mekanis dan bersifat sebagai sebuah pikiran belaka. Gesellschaft atau patembayan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan terbatas pada urusan tertentu. Yang kedua adalah hubungan antar peran dan status. Yang ketiga, bersifat public life. Jenis kelompok sosial yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah jenis kelompok sosial berdasarkan pencapaian tujuannya. Berdasarkan pencapaian tujuannya, kelompok sosial dibagi ke dalam 2 lagi, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang sengaja dibentuk, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang sifatnya tegas. Fungsinya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota yang ada di dalamnya. Contohnya adalah organisasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal ini terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang, sehingga merasa memiliki kepentingan yang sama. Contohnya adalah persahabatan. Jenis kelompok sosial yang keempat adalah kelompok sosial berdasarkan sudut pandang individu, di mana di sini terbagi ke dalam 2. Yang pertama adalah in-group dan yang kedua adalah out-group. In-group merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Contohnya adalah Andi adalah bagian dari kelas 11 II1. Sedangkan out-group merupakan lawan dari in-groupnya. Nah, disinilah awal mula munculnya sikap etnosentris terhadap diri kita. Contoh dari outgroup adalah
Lawan dari in-grupnya Andi adalah kelas 11 IIS 2. Kelompok sosial yang kelima adalah kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungan antar anggota, di mana di sini terbagi lagi ke dalam dua. Yang pertama adalah kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder, di mana kelompok primer merupakan kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal dan hubungannya bersifat informal. Contohnya bisa teman dekat atau keluarga. Yang kedua adalah kelompok sekunder, di mana kelompok sekunder hubungannya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan atas azas manfaat. Contohnya adalah lingkungan kerja dan organisasi sosial. Nah, ada satu lagi nih, jenis kelompok sosial menurut seorang ahli yang bernama Robert Camerton. Ia mengatakan bahwa kelompok sosial terbagi ke dalam dua, yaitu membership group dan reference group, di mana membership group merupakan kelompok sosial di mana seseorang tergabung secara fisik ke dalamnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita tergabung dalam salah satu fans dari salah satu band yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh dari membership group. Yang kedua adalah reference group, di mana reference group ini merupakan kelompok acuan bagi kelompok lain. Salah satu contohnya adalah kelompok reference dari kelas 11 ilmu-ilmu sosial adalah 12 ilmu-ilmu sosial. Itulah merupakan kelompok reference. Kelas 12 ilmu-ilmu sosial adalah kelompok reference dari kelas 11 ilmu-ilmu sosial. Nah, itu dia materi tentang macam-macam kelompok sosial. Semoga apa yang Pak Agus jelaskan dapat kamu pahami dengan baik ya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya tentunya dengan membahas materi-materi sosiologi bersama saya Pak Agus. Stay safe and keep healthy for you all.